Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Jano Hendarto. Pada video pemrograman 2 yang pertama ini, saya akan memberikan materi pengantar pemrograman 2 yang meliputi materi review struktur data dan algoritma. Kemudian video bagian kedua nanti tentang Object Oriented Programming dengan Java. Pada kuliah pemrograman 2, sebagai tujuan daripada kuliah ini adalah untuk mendapatkan background atau latar belakang konsep daripada struktur data, yaitu susunan data di memori, dan algoritma, yaitu metode untuk atau langkah-langkah untuk memanipulasi data, begitu ya. Kemudian tujuan daripada kuliah ini selain mempelajari struktur data dan algoritma, tentunya ada hal yang penting gitu, tidak sekedar membuat program implementasinya dalam Java yang memperhatikan tentunya dua hal, yaitu waktu eksekusi dan kebutuhan memori gitu ya. Itu dua hal yang penting, tapi banyak hal yang nanti dapat kita pelajari dari pada struktur data, terutama yang ditekankan pada kuliah pemrograman 2. Kemudian ya diharapkan pada akhir kuliah ya kita dapat ya mengembangkan program atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan pemrograman yang tentunya dengan solusi yang terbaik, begitu ya. Kita sudah punya banyak macam-macam struktur data, begitu juga algoritmanya. Harapannya dengan struktur data tadi akan didapat solusi yang terbaik, karena memang kita tidak hanya sekedar belajar programmingnya, tapi efisiensi atau efektivitas daripada struktur data yang akan kita gunakan. Untuk referensi yang pokok pada kuliah ini, kita menggunakan referensinya textbook dari Robert Lavore ya. Ada soft copy-nya, yaitu di edisi keduanya tahun 2003 ini, yang berjudul Data Structures and Algorithms. Tapi ada sedikit penyesuaian nanti ya. Tapi secara umum yang kita ikuti adalah dari Robert Lavore sebagai wajib. Kemudian wajib yang berikutnya dari segi Java Programmingnya ada Fundamentals of Java Programming dari Mitsunori Okihara, ini tahun 2018. Sebagai anjuran atau tambahan, masih banyak sebetulnya, tidak hanya ini, tapi antara lain Data Structures and Algorithms in Java dari Adam Drozdek, ini sebagai untuk pengkayaan materi, begitu ya. Ini sampulnya dari Robert Lavore. Kemudian ini Adam Drozdek. Kemudian di Fundamentals of Java Programmingnya adalah seperti itu. Di dalam kuliah ini kita harus memperhatikan yang namanya learning outcome ya. Jadi apa outcome dari pembelajaran yang akan kita sampaikan, yang akan saudara pelajari dari awal sampai akhir. Kita punya 9 course outcome CO ini. Ada CO1 sampai CO09.
tentunya ini juga sesuai dengan materi yang akan kita bahas. Misalkan nanti pada waktu UTS kita bisa menyelesaikan sampai CO5 misalkan. Terus bagian dari CO5 masih ada di materi setelah UTS sampai CO9 gitu. 4,5 kalau dibagi 2 kan. Jadi CO yang pertama itu diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai teori dan konsep dasar dari object oriented programming serta dapat membuat program sederhana dalam bahasa pemrograman Java ini. Tentunya sebagai pengantar, struktur data dan pemrograman itu sudah beberapa dipelajari di pemrograman 1. Diharapkan konsepnya nanti kita akan review sedikit pada video yang pertama ini. Nanti diharapkan mahasiswa bisa pada akhirnya membuat program dalam Java. Kalau pemrograman 1 adalah C++, prosedural. Pemrograman 2 ini adalah Java OOP gitu ya. Kemudian CO2 mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai teori dan konsep dasar struktur data array dan string. Ini walaupun di pemrograman 1 sudah mendapatkan array dan string, pada intinya kita bisa membahas juga agak cepat tentang array dan strings di Java. Ya, tentunya ada sedikit perbedaan begitu ya. Dan tentunya nanti di sini pun akan dibahas struktur data dan algoritmanya. Kemudian CO3 mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan mengenai teori dan konsep dasar linked list. Ini sepertinya belum, mungkin ada yang sudah. Linked list ini harapannya membuat sebuah struktur yang dinamis gitu ya. Yang dinamis, yang mana pada struktur data setelahnya nanti kita ada 2 macam implementasi, yaitu dengan menggunakan array, jadi konsep array sudah di CO2 ini, dan linked list gitu ya, yang harapannya dinamis gitu ya. Di Java linked list nanti kita ya tidak perlu menggunakan pointer gitu ya. Di Java itu adalah dari sisi programmers sudah bebas dari pointer, walaupun konsep Java-nya adalah full dengan pointer gitu ya. Nanti kita akan cerita di video bagian kedua. CO4 mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan mengenai teori dan konsep dasar struktur data stack dan queue ya. Stack tumpuan dan queue antrian. Ini bicara berikutnya ya. Sedikit berbeda dari bukunya Robert Lavore, ini kita sedikit balik karena memang kita memerlukan linked list di dalam implementasi daripada stack dan queue. Berikutnya CO5 adalah mahasiswa diharapkan dapat menganalisis, merancang dan mengimplementasikan struktur data yang non-linear, yaitu yang pertama adalah tree, struktur data pohon yang memang non-linear. Sampai di sini kemungkinan yang kita bahas adalah struktur data yang masih linear. Nah, mungkin di array sini ada sedikit matrik, nanti itu termasuk non-linear. Kemudian di CO5 ini mungkin masih cukup banyak. Materinya nanti kita lihat pada pertemuan ke-7 apakah sudah sampai mana. Kemudian diharapkan nanti setelah UTS ya, masih menuntaskan tentang CO5 ini dengan tree, karena ada balancing tree ya, membuat tree yang balance, seimbang. Kemudian CO6 mahasiswa dapat menganalisis dan merancang dan mengimplementasikan struktur data non-linear graph ya. Jadi graph itu lebih kompleks dari tree. Secara umum sebagai metode representasi real world problem gitu ya. Diharapkan
Ini cukup banyak juga graf. Kemudian CO7 mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai teori dan konsep dasar metode searching dengan hashing gitu ya. Searchingnya mungkin sudah dipelajari secara algoritma di pemrograman 1, kan tetapi searching dengan hashing ini diharapkan adalah searching yang paling optimal, yang paling cepat. Ini akan kita pelajari. Kemudian CO8 mahasiswa dapat menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan algoritma sorting. Nah, secara umum sorting ini cukup banyak yang sudah kita pelajari, ya, mulai yang sederhana, selection sort, bubble sort, insertion sort, kemudian merge sort dan quick sort. Nah, nanti di sini sedikit kita ulang, terutama yang merge sort, quick sort. Kemudian ada lagi heap sort mungkin, dan lexicographic sort, bucket sort, dan seterusnya ya. Kemudian yang terakhir CO9 mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan pemrograman yang lebih kompleks ya, terutama di masalah graf dengan membangun program komputer berbasis OOP Java. Ini learning outcome-nya ya. Kemudian saya mulai akan mereview tentang struktur data dan algoritma gitu. Kita lihat bahwa struktur data itu tadi dari segi definisi mungkin sudah kita lihat di awal tadi adalah merupakan susunan arrangement data ya, susunan data di RAM dalam rangka membuat program tentunya ya. Kemudian yang akan dipelajari pada kuliah pemrograman 2 ini mulai dari array ya, stack, queue, linked list ya, ini macam-macam struktur data ya. Binary tree, red black tree, AVL tree, mungkin yang balan kita mulai dari AVL tree. Red black tree ada 2, 3, 4 tree ya. Kemudian untuk searching ada hash table, ini bentuk struktur data, susunan data di RAM yang dalam rangka agar cepat proses searchingnya. Kemudian heaps, menyusun data di dalam bentuk heaps ya, pohon, tapi ada max heap dan min heap. Kemudian graph ya, dalam bentuk graph. Apa graph nanti tentunya akan kita lihat di bagian akhir dari perkuliahan ini. Nah, dari setiap pembicaraan struktur data yang akan kita bahas itu tentunya meliputi motivation, yaitu ini ya memberi motivasi kepada saudara kenapa kita pakai stack, array, dan seterusnya, queue, kenapa harus menyusun data yang berbentuk hierarki seperti pohon, tree gitu ya, dan sampai graph. Ini ada motivation yang isinya juga tentunya ada abstraksi sebagai gambaran susunannya seperti apa, struktur datanya itu seperti apa, susunan di RAM, walaupun kita tidak bisa melihat susunan tapi kita membuat abstraksi gambaran. Oh, bentuknya seperti pohon, lalu ada akarnya, ada daunnya yang di bawah, dan seterusnya. Nah, tentunya tidak cukup sampai di sini. Nah, kita akan melihat secara algoritmanya, yaitu operasinya. Operasi-operasi yang akan dibahas tentunya ada 3 ini minimal. Insert untuk memasukkan data di dalam susunan itu, delete untuk mengeluarkan data, mengambil data dari susunan, dan find atau search untuk menemukan data pada susunan yang akan kita buat. Tergantung susunannya macam-macamnya ini tadi. Kemudian kita juga akan melihat efisiensinya. Ini cukup penting. Apakah proses insertnya itu layak digunakan gitu ya. Kita lihat. Nanti kita akan kenalkan yang namanya big O function gitu ya, sebagai kompleksitas daripada ukuran kompleksitas dari sebuah algoritma. Kemudian terakhir tentunya kita akan melihat implementasinya di Java begitu. Nah, kemudian ya ini tadi sudah saya singgung bahwa secara cepat saja bahwa
struktur data adalah susunan data di dalam sebuah memori komputer ya. Ya, terutama di RAM gitu ya. Yang akan kita gunakan di dalam programming ya, walaupun bisa di hard disk gitu ya. Kemudian sebagai renungan yang akan kita lihat bahwa ya apa saja contoh tadi sudah disebutkan, saya kira contoh struktur data yang saudara ketahui gitu ya. Mungkin dari kuliah pemrograman 1 saudara sudah mengetahui struktur data ya list biasa, linear list yang menggunakan array, dan non-linearnya mungkin matriks ya, menggunakan array 2 dimensi. Ya, mungkin masih sangat sederhana itu. Nah, nanti di kuliah ini harapannya kita akan mempelajari struktur data yang lebih kompleks gitu ya. Kemudian ya bagaimana susunan itu dapat mempengaruhi ya terhadap ya performance daripada proses selanjutnya gitu ya. Jelas ini bisa kita jelaskan bahwa kalau kita menyusun data itu dalam rangka data itu akan diproses, diolah untuk mendapatkan informasi yang akan kita harapkan, yang kita inginkan apa begitu ya. Dan tentunya kalau susunannya itu efisien, bagus, efektif, ya, tentunya prosesnya akan semakin cepat begitu ya. Mungkin di dalam contoh-contoh sudah sering saya gambarkan, kalau kita menyusun baju misalkan di almari kita acak-acakan, tentunya proses mencari baju, mengambil, memasukkan itu menjadi lebih kurang efisien atau lambat. Kemudian karakteristik daripada struktur data yang sudah kita pelajari di kuliah sebelumnya, mungkin tentang array dan ordered array gitu ya. Ini array sebetulnya, array 1 dimensi maksudnya. Yang satu array secara umum, yang satu array yang sudah terurut. Ya, arraynya sudah terurut, susunannya sudah terurut baik ascending maupun descending. Maka ada plus minusnya, keuntungannya dan ya kerugiannya. Array itu kalau tidak terurut ini akan cepat proses insertnya ya. Masukkan aja dari indeks pertama 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Akan cepat begitu ya. Kalau kita menginsert dengan indeksnya sudah diketahui tentunya ya. Kekurangannya ini sangat lambat di dalam proses search-nya ya. Kita sudah pelajari itu linear search misalnya dengan kompleksitasnya ON misalnya. Menghapus juga ini lambat begitu ya, karena menghapus di tengah terutama, menghapus indeks yang pertama begitu kita harus menggeser dan seterusnya. Fixed size ini ya ukurannya sebagai statis gitu ya, tetap gitu. Kemudian kalau terurut ini akan lebih cepat proses search-nya menggunakan binary search ya, dibanding yang tidak terurut ya. Mungkin kita sudah pelajari itu ya. Tapi kelemahannya tentunya masih ada, yaitu inserts-nya menjadi lebih lambat karena mencari posisi yang agar tetap terurut begitu ya. Begitu juga menghapus, dan ukurannya juga statis. Kalau kita lihat, mungkin ini tidak perlu kita lihat secara detail karena ini belum kita pelajari. Kalau kita bandingkan dengan linked list misalkan, linked list itu susunan data yang insertnya cepat, delete-nya juga cepat, tapi search-nya sedikit lambat ya, slow gitu ya. Ya, ini memang tidak ada sempurna di dunia ini, mesti ada plus minusnya. Stack queue nanti akan kita lihat, kita pelajari. Stack itu last in first out ya, konsepnya. Queue itu first in first out.
Ya, tentunya operasinya akan cepat untuk elemen-elemen tertentu ya. Kalau stack itu ya elemen atas itu cepat, kalau queue elemen depan dan belakang. Nah, sedang elemen yang lain menjadi lebih lambat begitu ya aksesnya. Binary tree sudah tadi saya singgung, itu cepat, search-nya sangat cepat, log n gitu ya. Insert-nya juga cepat, delete-nya jika balan, terutama kalau balan. Kemudian ya menghapusnya ini sedikit kompleks begitu ya. Red black tree 2343 juga AVL tree nanti kita lihat semuanya gitu ya. Stable very fast access jika ya diketahui indeksnya, tentunya key-nya maksudnya. Kan insertnya juga cepat ya menggunakan fungsi hash. Tapi menghapusnya cukup lambat gitu. Di heap nanti ada max heap dan min heap gitu ya. Graph juga begitu. Nah, ini belum bisa kita jelaskan secara detail, tapi ke depan nanti seperti itu. Ini termasuk penunjangnya tadi, seperti array tadi, aksesnya low, short-nya high dan seterusnya. Ini bisa kita lihat insert-nya ya medium, so-so begitu, delete-nya high, menghapusnya tadi, implementasinya low artinya menjadi lebih mudah begitu ya. Kemudian yang order array itu tadi aksesnya ya termasuk low begitu ya. Search medium, yang high itu artinya memerlukan cost yang lebih tinggi begitu ya. Kalau insertnya yang order itu yang lebih tinggi ya. Tadi sudah kita jelaskan. Ini lebih diperinci dari segi memori juga begitu ya. Untuk stack queue ya seperti ini, rata medium, ada high pada shortnya ini. Oke, saya kira itu di sini poinnya, bahwa tidak ada yang struktur data yang universal dalam arti yang umum, akan macam-macam. Ini mempunyai ciri khas kekhususan dan mempunyai plus minusnya, tentunya masing-masing ada begitu ya. Kita harus sadari itu nanti pada akhirnya. Setiap struktur data ada kecocokan untuk permasalahan apa, dan juga punya kelemahan dan kelebihan. Kemudian dari sisi algoritma, ya mungkin agak cepat. Algoritma saya kira kita tahu bahwa algoritma itu adalah set of instruction ya, set of steps, himpunan langkah-langkah untuk manipulating atau untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau dari sisi algoritma, hubungannya adalah untuk memanipulasi data tadi, untuk mengolah data menjadi informasi pada akhirnya. Pertanyaan yang perlu direnungkan adalah contoh algoritma ya, saya kira sudah saya sebutkan tadi di dalam algoritma searching, sorting, pengurutan, itu cukup banyak algoritmanya. Kemudian bagaimana merancang algoritma itu apakah dapat menyebabkan atau mempengaruhi performance, ya jelas kita bisa tunjukkan bahwa sorting aja, misalkan sorting dengan bubble sort misalkan, itu sangat lambat untuk data yang besar dibanding dengan menggunakan quick sort gitu ya. Bandingannya bisa sekian tahun dengan hanya sekian detik atau menit gitu ya. Jelas itu. Termasuk bagaimana algoritma itu mempengaruhi memori begitu ya. Di dalam algoritma quick sort misalkan memorinya hanya cukup n saja gitu, sementara mungkin di merge sort karena bentuk merge-nya itu memerlukan memori tambahan, sehingga ini jelas mengakibatkan penambahan memori begitu ya. Algoritma yang akan kita pelajari tentunya tadi berkenaan dengan struktur data, ada insertion, insert ya, search, delete itu ya. Iteration ya jelas, iterasi cukup banyak algoritma yang menggunakan iterasi ya, perulangan. Di Java ada ya semacam
ya iterators gitu ya. Nanti kita akan bahas pada saat sampai di iterators. Kemudian sorting, ya ini cukup banyak algoritma sorting, kita juga akan mempelajari yang terutama yang efisien, yang kita rekursif ini jelas ya sebagai key atribut di sini. Nanti kita rekursif di Java mungkin sedikit kita akan ya berbeda dengan di C++ misalkan. Ada atribut atau ya kata kunci sendiri yang menggunakan statik misalkan ya, pada metode yang kita buat. Kemudian banyak juga algoritma yang menggunakan rekursif nanti pada pohon itu, karena pohon itu sifatnya subtree-nya, pohon bagiannya itu mirip dengan pohon utama, maka di situ proses rekursif sangat banyak digunakan, termasuk di sorting, merge sort, quick sort, dan heap sort misalkan. Ya, seperti itu. Terakhir, jadi pada pembicaraan struktur data yang akan kita bahas pada pemrograman 2 ini, stress testingnya pada struktur datanya yang memang cukup banyak. Tentunya ya algoritma yang jelas minimal akan kita lihat ya, algoritma untuk memasukkan new data ke dalam susunan itu ya, mencari itu bisa dilanjutkan untuk mendelete ya, menghapus, atau mencari untuk ya menemukan, mereplace, dan seterusnya ya. Mencari data tertentu dan menghapus data tertentu. Saya kira itu sebagai pengantar struktur data dan algoritma. Kita lanjutkan nanti video yang kedua tentang konsep OOP-nya dan Java-nya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.